Ingat waktu Donald Trump janji mau bikin Amerika hebat lagi dengan mulai perang dagang sama Cina? Rasanya kayak janji kampanye yang aneh, seperti janji mau jual lagi Crystal Pepsi atau celana parachute. Taunya, dia benar-benar melakukannya. Sekarang, tahun 2025, kebijakan bea masuk impor itu malah balik nyerang, bukan ke Cina, tapi ke bisnis-bisnis Amerika. Sekarang, ratusan pengusaha Amerika Serikat nuntut Trump ke pengadilan, bilang perang dagangnya bikin mereka susah cari makan. Mereka bilang, kebijakan bea masuk impor ini seperti mau padamin api pakai bensin. Niatnya mungkin baik, tapi hasilnya malah bencana. Ini bukan cuma perkara kecil. Ini bisa jadi pertarungan hukum besar yang bisa mengubah kekuasaan presiden atas perdagangan internasional. Ini kayak cerita Daud lawan Goliat, pengusaha kecil melawan mantan presiden, dan taruhannya sangat tinggi. Lupakan soal defisit perdagangan sama Cina. Ini soal kurangnya akal sehat dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Jadi, kenapa para pengusaha ini tiba-tiba pakai pengacara? Intinya satu, bea masuk impor. Trump mengenakan bea masuk impor yang besar untuk barang-barang dari Cina, berpikir Cina akan nurut sama permintaannya. Ini seperti minta tetangga bayar Rp100.000 setiap kali mereka mau pinjam secangkir gula. Jelas, Cina nggak senang, dan balas mengenakan bea masuk impor juga. Hasilnya, bisnis Amerika jadi korban. Tiba-tiba, barang-barang impor murah dari Cina yang jadi andalan bisnis mereka jadi mahal banget. Rantai pasokan jadi kacau, biaya-biaya melonjak, dan keuntungan hilang lebih cepat dari genangan air di gurun pasir. Bisnis-bisnis ini rugi, dan mereka menyalahkan Trump dan kebijakan bea masuk impornya. Sekarang, kita bicara angka ya. Amerika Serikat nggak tanggung-tanggung, mengenakan bea masuk impor sampai 25% untuk barang-barang impor dari Cina senilai $300 miliar, mulai dari elektronik, pakaian, sampai mesin. Idenya sih mau melindungi lapangan kerja dan industri Amerika, tapi kenyataannya jauh berbeda. Konsumen Amerika juga kena imbasnya, karena harga barang-barang naik tinggi. Bisnis-bisnis yang sudah susah karena biaya impor naik, terpaksa naikin harga jual ke pelanggan. Semua orang rugi, kecuali, ironisnya, beberapa perusahaan Cina yang malah untung karena saingannya berkurang. Bagian 4, pembalasan dari timur, respon Cina dan dampak globalnya. Cina bukan tipe yang mundur dari pertarungan, apalagi soal ekonomi. Mereka balas dengan bea masuk impor mereka sendiri, menargetkan ekspor utama Amerika seperti kedelai, daging babi, dan mobil. Ini langkah strategis untuk bikin rugi industri yang jadi basis pendukung Trump. Ekonomi global yang sudah agak goyah jadi tegang. Perang dagang antara dua negara ekonomi terbesar dunia bikin pasar global gempar. Ketidakpastian merajalela, dan bisnis di seluruh dunia bersiap-siap menghadapi dampaknya. Bagian 5, menentukan pemenang dan pecundang. Adakah yang menang dalam perang dagang? Jadi siapa yang menang perang dagang ini? Jawaban singkatnya, tidak ada. Ini seperti nonton dua anak kecil berebut mainan rusak. Kedua belah pihak terluka, babak belur, dan gak juga dapat apa yang mereka mau. Ekonomi Amerika terpukul, Cina juga kena dampaknya, dan ekonomi global masih belum pulih. Kebijakan bea masuk impor yang dibanggakan Trump sebagai kemenangan bagi pekerja Amerika malah bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Para petani yang dulu dukung Trump jadi susah karena permintaan dari Cina anjlok. Sementara itu, Cina beralih ke mitra dagang lain, mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. Bagian 6, California melawan. Pertarungan California melawan kebijakan bea masuk impor. California, yang gak pernah takut melawan pemerintah federal, memutuskan sudah cukup. California, yang ekonominya kuat, menggugat Trump, berpendapat bahwa kebijakan bea masuk impor itu nggak konstitusional, dan merugikan ekonominya. Gugatan California menyoroti betapa absurdnya situasi ini. Negara bagian yang memberi kontribusi besar bagi ekonomi Amerika, malah dihukum oleh kebijakan perdagangan pemerintahnya sendiri.
Ini seperti Daud melawan Goliat, dengan California memimpin perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan presiden. Bagian 7. Kesimpulan. Kisah Perang Dagang AS Cina. Perang Dagang AS Cina adalah kisah peringatan tentang bahaya proteksionisme dan konsekuensi tak terduga dari permainan ekonomi yang berbahaya. Ini kisah yang masih berlangsung, dengan pertarungan hukum atas kebijakan bea masuk impor Trump baru saja dimulai. Satu hal yang pasti, perang dagang telah meninggalkan bekas pada ekonomi global, dan dampaknya akan terus terasa selama bertahun-tahun mendatang. Baik itu pengusaha Amerika yang menuntut ganti rugi atau persaingan ekonomi yang berkelanjutan antara AS dan China. Perang dagang adalah pengingat bahwa dalam dunia perdagangan global yang saling terhubung, jarang ada pemenang sejati, hanya yang bertahan. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.